mungkin perjalanan dari satu tempat ke tempat lain tuh kayak me time lu. Kok lu kuat sih Ben, semangat lu apa gitu. Kadang-kala gue tuh kadang sama bini gue aja. Ya contoh yang paling terakhir deh kemarin, gue syuting pulang jam 2. Anak gue jam 6:30 ada lomba spelling bee di BSD gitu. Terus gue mikir, aduh besok gue harus bangun jam berapa ya, nganterin lomba apa segala macam. Gue bilang sama dia, gue gak janji nganterin lomba, lu aja gitu. Gue tuh masih bisa gitu, tapi gue lihat lu tuh kayak gila nih orang gak ada capeknya. Gimana ya semangatnya itu gimana gini, ya? Kalau gue tuh gini, apalagi dengan adanya Bertrand itu bertambah lagi bangun. Lebih pagi lagi. Dia sekolahnya berapa sih? Dia sekolah 6.45. Tapi kan karena gue tinggal di situ, jadi kan kena ganjil genap. Iya Kan? Jadi ya harus lewatin itu. jadi gue buat peraturan dan mau bener-bener ganjil mau genap, intinya setiap pagi berangkat tank jam segini. Itu udah wajibkan. Dan Wena masih bikinin sarapan Jam setiap 4 ya. Buset. Ini perempuan mah nggak percayaan. Jadi dia tuh kalau dia nggak masak sendiri, nggak olahan dia sendiri, dia tuh nggak percayaan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba pulang anaknya batuk, dia tuh bisa menyesal ya, maksudnya ini pasti gara-gara dia jajan deh, pasti gara-gara ini deh gitu. Jadi dia lebih menyalahkan dirinya tuh lebih banyak. Jadi makanya gue bilang lu lakuin yang menurut lu nyaman. Jadi jam 4 kan kita kadang pulang kadang jam 1. Benar. Ya kan mandi, lele setengah 2, jam 2 gue baru tidur, jam 4 udah bangun lagi. Itu kenapa gue lakukan itu ini gue juga belum jawab kemanapun. Kenapa gue bangun pagi? Yang pertama, istri gue tuh udah jauh lebih kasihan karena kan dia suin ini. Dan sebelum ada Bertrand tuh gue memang udah bangun pagi juga, tapi jam 5:30 lah gitu. Karena kan Talia sekolah, kasihan kalau dia harus nganterin Talia sekolah lagi, ini lagi, terus kasihan si baby harus di mobil nyusuin ini. Dan menurut gue udah saatnya gue harus lebih banyak waktu sama Talia. Dan gue udah saatnya bisa menolak pekerjaan yang kalau lu mau gue pagi selesai gue nganter anak dulu. Kalau enggak nggak usah lah gitu. Gue nggak mau kehilangan momen soalnya gue harus tahu setiap momen yang surprise kejutan itu gue suka. Anak gue bisa ini loh, kok anak gue bisa ngoceh ya, kok anak gue bisa ngomel gitu. Itu gue pengen ada surprise itu. Ada pertanyaan yang tiba-tiba gue bingung jawab. Itu. Terus yang kedua, gue tuh cuma selalu bilang sama Wenda adalah selama gue masih ada, gue tuh akan berusaha untuk ada selalu buat kalian. Kenapa gue lakuin itu ya buat gue, maksudnya gue punya banyak teman-teman yang tiba-tiba sekarang ada, besok nggak ada. Kemarin baru ngobrol deh. Gitu kan sering terjadi gitu. Gue tuh hal yang gue takutin itu adalah gue harus berpisah sama istri gue. Itu hal yang gue paling takutin dalam hidup gue. Karena nanti istri gue gimana ya kalau nggak ada gue. Gimana? Itu hal yang gue paling takutin. Dan kenapa gue harus antarkan anak gue? Minimal kalau anak gue gede nanti, ya gue syukur-syukur gue dikasih panjang umur. Kalau gue nggak dikasih, kalau gue tiba-tiba nggak ada, minimal anak gue punya memori yang dia ingat, jejak digital yang dia ingat. Ayahnya pernah mengantarkan dia. Gue yakin lu juga pada nggak ingat umur lu 1 tahun 2 tahun lu pada ngapain? Iya kan, nggak tahu kan. Tapi kan di era yang canggih gini kita nggak pernah tahu. Iya benar. Gitu. Jadi gue kepengen anak gue tuh tahu bagaimana ayahnya juga pernah ikut andil dalam kehidupan dia walaupun nggak lama gitu. Tapi saya yakin. Aku sedih denger kau gitu Karena saya terlalu cinta dengan keluarga jadinya berlebihan gitu. Tapi rasa ketakutan itu kontrol. Tapi yang sedih itu ya itu yang saya bilang. Selama saya masih ada saya harus lakukan yang terbaik buat mereka gitu. Gue ketampar banget sama omongan lu. Karena gue ya maksudnya gini, gue merasa kayak gue belum sempurna jadi suami, gue belum sempurna jadi bapak dari anak-anak gue. Karena kadangkala gue masih bisa mengesampingkan itu untuk ego gue. Aduh gue capek, aduh besok aja ya, aduh gue gak ikut ya, kayak gitu-gitu loh. Tapi begitu denger kalimat lu tadi, gue langsung terbayang, ya juga ya berapa momen yang gue udah hilang nih karena gue kerja. Makanya gue selalu kayak gitu. Jadi kalau gue Wenda, Talia gitu, jadi kita udah kayak berteman aja, seru. Berantemnya itu bukan berantem cemburu, tapi udah berantemnya itu konflik anak. Ya gitu aja gitu. Makanya secapek apapun gue nggak mau terlihat capek di mata anak gue. Walaupun Wenda udah ya, kamu tidur aja. Gue tuh pernah sekali gue kesiangan, Wenda sengaja nggak alarm gue dimatiin sama dia. Gue kesiangan dan gue itu menyesal sekali.
nggak nganterin anak gue sekolah itu gue menyesalnya kayak nggak kebalas gitu. Menyesalnya tuh luar biasa gitu. Jadi gue bilang lu jangan lakuin itu, gue punya alasan. Saya punya alasan, saya mau selama saya ada pekerjaan saya udah bisa dikontrol, saya udah nggak cari apa-apa lagi di TV. Udah ya orang masih mau pakai syukur, benar nggak dikit? Enggak ya nggak apa-apa lah gitu. Mungkin Wenda ngelakuin itu kan karena khawatir kesehatan Kesehatan. lu Iya, terakhir ya kadang kan. kan kita udah ngeliat dia udah tidurnya udah capek Susah banget kan, banget, kita iya, bisa ngeliat benar. kan kadang ekspresi Jadi muka gitu, orang Dik. tidurnya udah sampai gue tuh sampai gue ke bank, gue asuransi istri gue, anak-anak gue semua, sampai Bertrand pun juga udah finally. Ya gue syukur-syukur kalau gue dikasih panjang umur. Kalau gue nggak ada kan minimal ada yang gue sisain gitu, ada yang gue tinggalin gitu. Beberapa yang gue taruh untuk mereka. Kok lu mikirnya gitu terus sih Ben? Kenapa sih Ben? Takut gue nih, gue tuh takut. banget. Karena banyak orang di sekitar lu yang tiba-tiba mendadak dipanggil gitu. Itu pertama. Terus yang kedua kan kayak kejadian-kejadian di rumah gue itu kan yang kemarin itu kan itu kan kejadian nyata real yang Kalian alami. keluarga gue hadapin Iya. banget gitu. Jadi yang diincer sama dia itu kan gue ya, tapi kan imbasnya itu lu bayangin nggak, gue hampir 6 bulan istri gue sama anak gue tuh tidur di mobil ya dengan rasa ketakutan pada saat itu kita lewatin dengan nggak ada video, nggak ada apapun, nggak ada. Jadi gue cuma ceritakan aja yang ya lu nanya gue jawab, lu nggak nanya gue nggak jawab gitu. Jadi gue punya rasa trauma itu. Dan maksud gue ketika gue pergi kemanapun gue selalu, lu tau nggak gue kenapa kalau pergi naik pesawat gue selalu foto selfie. Oh. Lu tau nggak sih? Supaya kalau ada apa-apa. Kalau lu tahu gue ada apa, misalnya di pesawat ada apa di pesawat itu, gue minimal lu tahu gue pakai baju apa terakhir. Ya Allah. Gitu. Itu gue sebenarnya alay gila. Gue mau kemana gue selalu tahu. Tapi minimal lu tahu flight gue dari kota ini ke sini. Gue selalu tag bandaranya. Gue selalu tag ini. Jadi gue tidak boleh tidak ditemukan gitu kalau gue ada apa-apa. Jadi gue harus utuh gitu, harus semuanya. Tapi minimal kalau nggak ada apa-apa, ya lo foto itu yang lo taruh terakhir, karena itu foto gue baju terakhir gue. Kalau pergi itu udah pasti, kalau gue mau video call itu gue pasti pergi video call, karena gue selalu menganggap hidup gue yang gue lakuin itu adalah hari terakhir gue. Jadi gue harus lakukan yang terbaik gitu. Makanya kalau gue tuh sama istri sama anak gue ya gak ada drama, semuanya tuh berjalan normal kayak rumah tangga biasanya. Dramanya drama anak gitu. Cuman hal yang gue takutin kecil itu adalah aduh, semoga gue dikasih umur panjang bisa melihat mereka terus gitu. Jadi yang gue takutin cuman kalau gak ada gue. Makanya gue takut ada apa-apa yang terjadi, gue udah siapin semuanya. Wenda Wenda tahu semuanya. Gue punya apa dia tahu semuanya detail. Makanya waktu gue pertama kali nikah, syukurnya gue sampai sekarang masih tepatin itu. Tidak boleh setetes garam pun lu taruh di makanan gue kalau itu belinya dari uang lo. Selama gue masih ada, itu lu harus uangnya dari gue. Makanya gue kalau dikasih kado sama dia tuh gak seneng, karena lu ngapain sih buang-buang duit gitu. Gue tuh bukan orang yang, gue tuh kalau mau sesuatu tuh ya gue beli sendiri aja gitu, gue beli aja. Jadi lu boleh nggak uangnya tabungannya buat lo aja gitu, buat lo apa yang lu mau lu bisa beli. Tapi kalau itu keperluan rumah tangga dan yang lainnya, ingat gak sih Kak, kalau Wenda tuh gue pernah mau beli sesuatu sama lo, sepatu gue penanya sama lo. Iya benar, benar. Iya, karena Wenda itu kan nggak suka. Iya benar. Wenda tuh nggak suka kayak gitu-gituan. Beli kayak gitu tuh dia nggak suka kalau bukan gue ngedandani tuh nggak. Tapi kalau dia tuh suka cemilan. Lu tau nggak, gue punya lemari khusus cemilan, itu khusus setinggi lemari. Lu lihat deh, kalah tuh gue rasa supermarket. Dari Jepang, dari ini tuh dia punya cemilannya. Itu dia tuh nggak suka kehabisan cemilan di rumah. Jadi kalau dibilang barang-barang branded, dia tuh nggak suka kalau bukan gue ngedandanin. Karena menurut gue gini, masa gue pakai baju gini, dia bajunya gitu loh. Jadi kayak dia kartu kredit, lu boleh tanya sama dia. Dia kartu kredit punya uang bulanan ada, ini ada. Kagak berubah tuh kartu kredit. Kagak. Yang dia pakai makanan, kalau itu ada diskon, ya.
Cici sekali. Itu makanan. Jadi nggak ada tuh barang-barang Zara itu nggak ada. Nggak ada, Dik. Itu nggak ada sama sekali. Jadi sampai gue bilang begini, lu porotin gue dong. Gue sampai minta, lu nggak mau beli sesuatu apa gitu, maksud gue. Ya lu beli sesuatu dan gue bisa gitu. Jadi dia tuh kalau gue kasih kado ya itu pernah terakhir kemarin asisten gue tuh alay ngeposting di Instagram yang Wenda ngomong gini, apaan sih kamu, dia nggak suka. Kesannya orang tuh nganggapnya, ih Wendanya nggak suka, Rubennya maksa. Bukan enggak, tapi maksud gue minimal lu punya, say. Minimal lu punya, ya enggak? Berarti kagak semahal-mahal yang lain lah, tapi lu punya satu biji aja. Lu ngelakuin itu karena dulunya lu pernah ada di apa nih, susah ibaratnya gitu. Gua kenal lu kan lama banget. Makanya kan gue tahu paling nggak lu pernah ada di titik mana, sekarang ada di mana gitu. Lu ngelakuin itu ke keluarga lu karena itu kan? Pertama itu, yang kedua, gue tuh nggak sempat ngebahagiain ibu gue. Jadi satu-satunya wanita yang gue bahagiain ya istri gue. Gitu. Jadi mungkin awal-awal dia kaget kalau gue terlalu keras, tapi kalau dia tahu semuanya satu persatu gue ini. Bagaimana cintanya gue ngebelanya. Lu katain gue apa juga boleh, lu katain gue bencong apa gue tuh udah kebal gitu. Kayak gitu gue udah kebal. Tapi lu jangan pernah hina istri gue, anak gue udah. Mudah, mancing marah gue tuh mudah. Lu katain istri anak gue mah kelar ya udah. Gue tuh bisa tangkap banyak, beberapa yang gue nggak upload juga banyak. Udah gue tangkepin. Banyak yang gue penjara ada juga. Yang gue itu banyak karena maksud gue gini, lu jangan hina barang berharga gue nih. Ya, sekarang tambah satu lagi, ada Bertrand, ada ini. Jadi lu jangan hina dia. Lu hina dia, kelar sama gue. Gue tuh bisa kesurupan marahnya. Dahsyat marahnya tuh gue bisa. Gak peduli siapapun depan mata gue. Wah, lu gituin anak gue, lu kelar sama gue. Gituin istri gue, lu kelar. Udah, gue mah biar dikata gue miskin, dikata gue susah, tapi lu jangan hina keluarga gue aja. Karena gue udah, menurut gue tuh udah kepengen hidup yang gak mau dihina lagi gitu. Lu boleh hina gue, gak apa-apa. Lu bully gue gak ada masalah, tapi lu jangan bully keluarga gue. Gitu, mereka tuh gak salah apa-apa. Gitu, mereka tuh adalah orang yang gak, justru kenapa gue mencintai lebih ketika orang lain meninggalkan gue, cuma istri gue yang gak ninggalin gue, anak gue yang gak ninggalin gue gitu. Jadi gak ada alasan untuk gue tidak cinta lebih. Jadi pertanyaan gue setiap hari sama dia, kenapa sih gue jadi setiap hari jadi kayak tambah cinta terus sama lo? Gue tuh aneh gitu. Lu bikin gue benci dong sama lo sekali gitu. Dia tuh bikin gue selalu cinta karena dia apa adanya. Wenda itu apa adanya. Itu kalau nggak gue suruh make up, ngapa ya dia nggak make up. Orangnya aku mah natural aja maunya. Maksudnya yang minimal bersolek dikit. Kalau ke mall, cuman ke mall doang gitu. Aduh, udah bawa anak ketiga, yang satu nyusuin, yang satu ini. Itulah yang saya lakukan, yang diprotes. Tadinya kita udah mau dandan kayak ya udah deh dandan gitu. Tapi gimana ya? Ya udah deh, udah lupa. Iya, jadi kan maksudnya dipanggil kan ada yang manggil Mbak Wen, ada hey Sarwenda, jangan sampai dipanggil Mbak gitu. Udah pakai daster mulu ya. Daster mulu. Tapi kan yang itu gue bilang ya maksudnya gue tuh kalau menceritakan tentang keluarga gue tuh ya begitu adanya di segitu. Jadi gue ke Wenda juga gue ya ibaratnya kalau gue tiba-tiba nggak ada pun Wenda sudah tahu, semuanya sudah, kakak adik gue semuanya sudah gue bagi-bagi. Lo ini ya pegang ini terus sampai terakhir tuh gue cuman kepengen mertua gue tuh gue pengen punya rumah baru dari gue gitu. Karena kayak ibu angkat gue juga ada di Bekasi juga, dia udah gue bisa bahagiain dia. Nah sekarang dia mertua gue, dan kebetulan gue baru beliin rumah juga buat dia, buat mertua gue gitu. Jadi kayak gimana sih, lu kayak plong aja gitu, kayak plong gitu. Tanggung jawab gue udah intinya udah gue bagi-bagi semuanya satu-satu gitu. Semuanya udah gue ratain gitu. Tidak ada yang namanya ini anak gue, ini enggak. Mertua gue itu adalah orang tua gue. Justru malah dia tuh lebih sayang banget ke gue. Gue cuma gini doang nih, Dik. Dia langsung numbuk. Karena Cina, say. Keluarga Cina. Jadi gue panas dikit itu ada yang ditumbuk. Ada yang digodok, dimasak. Keluarga Cina, say. Jadi
jarang mengandalkan obat dokter dulu, herbal dulu, Herbal baru dulu. dokter. Udah ngomong baru dokter. baru dokter Itu bagus. gitu. Jadi kalau dibilang gue makanya lu nge-vlog setiap hari, apa yang gue mau vlog ya, kehidupan gue kadang menarik begitu aja. Jadi rutinitasnya nggak berubah, Makan aja. makan aja udah gitu. Tapi karena obrolan ini ya jujur gue akui di depan kalian berdua bahwa mata gue lebih terbuka untuk melihat sosok kalian lebih dalam gitu. Yang tadinya mungkin gue tahu seorang Ruben Onsu atau Sarwenda hanya sebatas ini, tapi begitu ngobrol tuh kayak Gak nyangka ya. deep banget gitu, obrolan ini dalam banget, dan gue melihat Ruben udah nggak sama lagi sama sebelum kita masuk ke kamar ini. Jadi gue respect banget sama semua cerita yang kalian bagi di channel ini. Jujur Pelajarannya luar gue biasa. merasa terinspirasi dari kalian. Thank you banget atas semuanya. Mudah-mudahan ini bisa merubah keluarga gue juga. Karena ada banyak poin yang gue ambil tadi di situ, dan mudah-mudahan ini orang-orang di luar sana yang memang sudah menanti obrolan kita bersama Ruben dan Wenda juga bisa dapat Mengambil insight, pelajaran juga dapat banyak. insight dari obrolan ini. Amin. Terakhir nih buat nutup, Ya. dari tadi kan Ruben terus nih yang banyak cerita mungkin Benar, karena ya. memang semangat sekali, tapi pengen dengar dari sisinya Wenda, gimana punya suami Ruben Onsu. Iya, apa ya, aku tuh orangnya melo jadi kenapa sering dia ngomong, karena dia tahu kadang kalau misalnya aku ngomong ini ya maksudnya senang, happy, karena dia itu sosok suami, ayah, menantu yang tanggung jawab, apalagi sama keluarganya dia juga gitu. Jadi ya menurut aku itu yang paling penting, tanggung jawab. Jadi dia nggak cuma sayang sama aku, tapi dia juga sayang sama semua keluarga gitu. Jadi ya beruntung. Ya pokoknya Luar biasa ya. luar biasa sayang. Tapi kebayang nggak dulu waktu sebelum nikah sama Ruben bakal ngejalanin hidup sebahagia ini dengan segala macam roller coasternya yang naik turunnya, jungkir baliknya, kebayang nggak? Enggak. Jadi semuanya surprise Nggak ya buat kebayang. kalian. Surprise semuanya. Ikutin aja gitu. Ikutin alurnya. Heeh. Tapi Wen, ada kebanggaan seorang suami yang tadi kan kata Ruben kan, kamu harus pakai ini gitu kan. Itu tuh kebanggaan suami. Jadi bukan karena dia pengen, udah nggak usah lah, uangnya nggak usah dibeliin ini gitu. Bukan gitu sebenarnya kalau menurut aku ya. Jadi kita pun Dia juga gila-gila nabung. Bagus tahu. Cina. Kira deposit. Ini kalau kita taruh di bank, ini kita bisa ini loh, kita bisa ini. Repot. Kan keluarga gue ada Cinanya juga. Iya. Tapi gue nggak asing dengan kalimat-kalimat. Iya, repot banget. Ini bisa gini, sayang banget. Kartu kredit yang bikin ini buat Lu tau gak? Dia bisa, gue mau makan itu. Enggak, di situ aja. Dia maksa gue di situ. Cuma Ada karena diskon. di situ ada diskon 20%. Jadi cuma kayak lu misalnya diskon 20%, lu makan 1 juta, cuma diskon 200.000. Tapi gue harus mengorbankan makanan gue yang gue gak suka demi 200.000-nya dia. Sementara ujung-ujungnya yang bayar gue juga. Maksud gue gini, hah? Apaan sih? Jadi yang minta kartu kredit ini. Tumben banget dia minta kartu kredit. Cuma gara ada diskon. Kan ada bank ini gitu kan. Iya. Gitu, jadi dia tuh dipakai nggak pernah sampai gue bilang, lu porotin gue dong. Lu juga nggak pernah mau pakai ini gitu. Tapi mungkin karena itu kalian jadi sangat cocok. Iya kan? Jadi cocoknya karena itu kan. Mungkin kalau istrinya bukan Sarwenda juga udah ngajar dari kemarin deh. Iya kali, jadi itu Mungkin gue nggak punya usaha kali ya. Iya benar. Ini keberuntungannya. Nah itu tuh lu tau gak? dari dulu aku pengen banget dia. Dia tuh selalu orang yang paling semangatin gue, yang sampai berapa lama kamu jadi artis, kamu harus punya usaha. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kan kita kalau ada program di drop kecewanya banget, jadi benar. kecewa, Bisa apalagi sedih. bisa sedih. Terus dia tuh ngerasa ngapain sih lu mikirin Heeh. gitu, ya lu cari lagi yang lain gitu. Cuma maksud karena kecintaan akhirnya nggak bisa yang
itu ada perputarannya. Jadi kamu harus terima ketika kamu sudah tidak dibutuhkan lagi. Kamu harus berusaha. Nah disitulah akhirnya gue punya semangat untuk iya gue fokus usaha. Dulu kan gue kalau usaha gue serahin ke orang selesai, serahin ke orang selesai. Nah dia ini orang yang nyemangatin gue untuk terjun langsung, bazar demi bazar diikuti. Jawabannya dulu kita bazar dari ya awal, ampun, ya dari Allah. subuh. banget. Dan dia ini doanya Wenda. Iya. Doanya Wenda yang Makanya dibalik itu suami yang apa, laki-laki yang berhasil ada sosok perempuan. Itu Iya. benar. Seringnya bisa ngobrol sama kalian berdua. By the way, sekali lagi thank you Ruben dan Wenda, banyak sekali kisah inspiratif Gila ini luar biasa. Ampun, kita belajar banget nih. Iya, kapan-kapan kita main ke tempat lu ya? Iya Katanya dong. pindah rumah kan? Iya. Belum nih. Ini nggak tahu nih. Nggak jadi. Kebanyakan rumah jadi bingung Nggak ya. jadi. Udah. Dia mah nggak ngerti, makanya lagi dibilang udah deh. Ikutin dia aja. Tanah udah dibeli. Ini udah dibeli. Kan udah rencana-rencana sih. Desain udah ada. Desain udah ada. 4D udah jadi. Semua udah jadi. Wah udah angan-angan kita tinggal di situ. Boro-boro sebatap pun nggak jadi. Ya, tapi gue tanah masih bayar. Kan masih itu saya kredit di bank. Masih kredit di bank. Tanah bayar, bangunan kagak. Ampun. Gak apa-apa. Rezekinya kalian. Terus pokoknya kita doain rumah tangganya selalu bahagia. Amin. Dapat rezeki baru ya, ada veteran juga, makin tambah lagi tuh berkahnya. Amin. Juga luar biasa ada 4. Jadi dia ngerasain juga ya. Berapa banyak pengeluaran ya? Kalau dia mah enak, kalau misalnya bedanya jauh, kalau kita kan cewek semua tuh, jadi kalau beli Tapi sapi hampir ya sama. iya, hampir sama, iya. Hampir sama pengeluaran liburan. Jadi bisnis 6 ya. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye. Bye.